sebuah serial yang super fun, seksi, but very deep in life meaning. Jadi Tahu bener bahasa Inggrisnya tapi menggairahkan deh. Karena menggairahkan itu ya, kalau sudut salah pandang dibenerin ya luas. bahasa Inggris. Tergantung pemikirannya dari sudut pandang mana. Wah, satu paragraf. Ini series yang bukan harus kalian tonton, tapi wajib untuk ditonton. Wah, ini terlalu produser. Dia mau jadi produser aja. Aku mau ngambil dari Mas Reka tadi bilang film ini tuh lebih ke take and give. Jadi sesama manusia itu kita memberi dan mengambil. Detailnya apa harus nonton. Kenapa sih take and give itu di series ini tuh apa? Kalau gue di Open BO ini kan banyak kasus-kasus terjadi ya. Cuman di sini benar-benar dijelaskan sebab akibatnya gitu. Jadi itu menurut gue sih nilai-nilai itu. Jadi ya seperti gue bilang Open BO ini hanya permukaan, tapi ada yang lebih dalam lagi untuk menceritakan hubungan ibu sama anak, terus suami sama istri, bahkan sama orang sama kerja di kantornya kan. Ini udah dijawab semua ya. Apa menariknya buat para Gen Z ini nih mereka nih, Kenapa mereka harus nonton untuk Gen Z itu? menonton gitu? Yang main aja bukan Gen Z. Iya benar. Iya. Bahkan Kita apa Gen Z? Mereka di JWG. Wow. Jiwanya Gen Z. Yang menariknya apa ya? Supaya Gen Z tahu komedinya orang dewasa. Supaya Gen Z tahu komedi orang That's dewasa. it. Dan juga Penasaran supaya kan? Gen Z tahu Open BO itu sebenarnya apa. Itu sih yang secara kalau tadi kalimat apa? Secara shallow. Tapi kalau buat Gen Z ya mungkin lo bisa melihat ada dua sisi seorang wanita yang jenisnya seperti Ambar atau Mawar ini tuh sisinya seperti ada yang seperti ini dan ada juga yang sangat kontradiksi gitu. Buat Gen Z, pinter-pinter cari jodoh. Kenapa? Dari toko Mawar ini, Oke, sekali lagi kami dia bisa jadi informasikan Amber kami jadi mengundang Mawar. untuk media yang tadi Dia dari ketemunya sama Mawar 96 jam sama boleh Amber. berpindah Ayo, ke ya kan? Inspirasinya sebenarnya dari dunia kreatif kan. Maksudnya kita nyari cerita yang dekat-dekat aja gitu, yang kita kenal. Karena cerita yang baik adalah cerita yang dekat dengan para pembuatnya gitu ya. Jadi kayak kalau ini kita ngambil dari dunia kreatif sebenarnya, kayak ada di sini ada Jaka, seorang penulis sinetron azab gitu, yang akhirnya dia harus nge-switch gayanya ke sebuah dunia yang belum pernah dia kuasai. Nah, ketemunya Ambar dan Abi ternyata ini yang bisa jadi materinya sebagai Jaka, sebagai tokoh utama di cerita ini. Karena maksudnya gini, dunia kan udah shifting ya, dunia udah shifting gitu, cara berpikir juga pasti udah shifting juga gitu. Jadi Film kita nggak munafik ya? Jadi kita yang apa adanya. straight, kita frontal gitu. Karena banyak manusia Iya benar, dan nggak sosokan. banyak kemunafikan yang terjadi Nah, itu. di muka bumi ini, di kehidupan sekarang, atas semua manusia juga banyak yang pretend gitu kan. Di sini kita menggambarkan gamblang. Production days-nya itu 46 hari dengan shooting days 34 hari. Kalau tantangannya adalah mengontrol emosi di setiap scene. Karena kan kita syuting daily juga punya schedule scene by scene yang kita jumping yang lompat-lompatan episode apa. Terus satu scene Jaka lagi ketawa-tawa, tapi kemudian habis ini kita bikin yang ini ya, yang Ambar sama Jaka dalam kondisi yang drop banget ya gitu. Nah itu kan harus, yang paling susah itu adalah memaintain dan merecall emosi supaya jadi satu emosi yang utuh. Kemarin nggak ada orang lain yang bisa meranin Ambar, nggak ada orang lain yang meranin Jaka sama Abi gitu. Karena maksudnya gini ya, kemarin tuh kita diskusi dengan pihak produser juga, bikin sesuatu tuh harus nyaman. Pertama itu gitu. Jadi gimana ya, karena ada sesuatu yang kita mau kasih tahu ke masyarakat, tapi ketika kita bikin kita harus nyaman nih gitu, supaya kita komunikasinya gampang kan gitu kan. Kayak misalnya ke Ambar jauh dari sebelum syuting pun kita udah ngobrol gitu, lu mau buatnya kayak gimana nih, buatnya gue gini. Jadi kita tuh udah believe gitu. Nah itu produksi yang enak itu adalah ketika kita sama-sama udah believe gitu. Karena dengan kita sama-sama percaya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang semoga penonton juga percaya bahwa kita bisa bikin sesuatu yang bagus. Ini berperan sebagai Jaka Saputra, tadi udah dibilangin, gue ini sebagai penulis FTV Azab. Karena kan sempet rating tinggi banget tuh di salah satu TV swasta. Nah gue ini penulis utamanya yang dulu tuh rating 1 terus. Sampai suatu saat tren itu hilang,
tapi gue tuh cuma bisa nulis itu. Sampai akhirnya bos gue tuh kayaknya udah malas banget hire gue karena udah gak berfungsi di sini juga. Akhirnya tolong gue tetap pengen, gue harus bisa survive. Ya udah lu bikinnya tulisan tentang, bikin pokoknya sesuatu yang berhubungan jauh banget sama yang gue tulis Open BO itu. Nah yang menarik di sini tuh gue tuh roommatean sama si Fadia Pundaha, namanya Sore. Nah dia bandel banget, gue enggak. Gue nanya, gue nulisnya Open BO gimana? Open BO itu apa gitu maksudnya. Karena gue bener-bener gak tahu apa-apa, orangnya emang yang penulis banget gitu loh kerja di. Nah, akhirnya masuklah ke dunia dia, kenal dia, akhirnya terlibat lagi lebih dalam lagi ke situasi ini. Kalau karakter gue seperti itu. Kalau ini tentunya Ambiar. Ambar pisang. Apa tadi karakternya Mbak Ya, di sini aku berperan sebagai Ambar, itu nama sesungguhnya dan kemudian ada nama samarannya Mawar. Pada saat dia bekerja sebagai perempuan panggilan kelas atas tersebut yang tidak diketahui oleh anaknya dan dia melakukan ini adalah untuk survive. Kemudian hidupnya dia lumayan kompleks ya karena dia juga setelah ditinggal oleh suaminya dia ketemulah dengan si pejabat ini yang nggak tahu ya bohong-bohongin atau beneran sih sebenarnya cinta nggak dikawin-kawin juga gitu kan. Dia juga udah punya istri yang bermasalah dengan rumah tangganya. Kemudian dipertemukan juga oleh si penulis FTV Azab ini yang super culun gitu, tapi akhirnya membuka hati dan pikirannya gitu. Nah, lebih seperti itu. Mawar ini dan Ambar ini bukan punya dua kepribadian ya, dia hanya berpura. Maksudnya sebenarnya dia adalah seorang perempuan pekerja keras, protektif terhadap anaknya dan hanya ingin survive gitu. Di titik ini memang dia tidak tahu cara yang lain gitu untuk survive selain menjadi perempuan panggilan kelas atas ini. Kalau mungkin ada cara lain atau dia bisa yang lain, mungkin dia juga akan mengerjakan yang lain gitu. Dia seorang aktor ditawarin peran yang kompleks, pasti seneng lah, nggak ada urusan sama genre apa, nggak ada urusan sama tokoh atau profesi si tokoh ini atau bagaimana gitu. Pokoknya kalau menantang ya ada sesuatu yang bisa kita ambil, bisa menguras hati dan pikiran dan fisik kita dalam menjalankan ini, itu kan pasti kita akan berkembang, kita pasti akan grow gitu, nggak stagnan dapat peran yang begitu-begitu aja gitu. Jadi disitulah titik kenapa akhirnya aku menerima menjadi Ambar ini. Ya kan ini kebetulan memang dia kan perempuan panggilan kelas atas ya. Ya pastinya harus terlihat enak lah gitu kasarnya ya gitu, karena kan kalau nggak pelanggannya nggak mau dong. Tapi nggak ada juga, tergantung pelanggan ada yang suka semok, ada yang suka kurus, ada yang suka berotot, tergantung kan. Relatif ya? Relatif, jadi nggak bisa dijawab. Jadi kayaknya untuk memerankan ya kan? Mas suka yang berotot ya? Gitu. Gue dong. Dan seksi itu kan juga relatif, ada yang seksi karena pakai baju seksi, ada yang seksi karena badan seksi, ada yang seksi karena pas pakai baju olahraga kelihatan tone badannya gitu. Jadi luar sama dalamnya bisa. Tapi untuk memerankan Ambar ini ya pasti akan ada adegan yang harus memperlihatkan keseksian Ambar. Abi banget. Sebagai Abimanyu, dia pejabat. Ya semi antagonis kali. Lumayan antagonis. Dia hidupnya terkungkung dia. Karena punya istri yang sangat galak, istrinya FBI banget. Segala sesuatu yang dilakukan pasti dia tahu. Jadi tapi mungkin karena itu akhirnya dia pengen pembuktian diri gitu loh, termasuk selingkuh sama Ambar atau membuktikan kerjaan segala macam. Jadi seperti itu. Dia juga mencal, manja, terus ya ngacengan juga penuh banget penuh dengan strategi memberi dan menerima. Nah tapi ketika kita memberi dan menerima itu kalau bisa kita hilangkan asumsi-asumsi gitu, supaya kita nggak lagi berprasangka ini. Memang muluk gitu, tapi kalau nggak dicoba ya mau gimana kan gitu. Kayak segala sesuatu, kayak misalnya di sini mau ada tiba-tiba apa gitu, kayak misalnya sesuatu yang nggak pernah dicoba, nggak dicoba kan jadi akan jadi satu tantangan gitu. Nah buat kita hidup juga gitu. Jadi kalau nggak pernah kita coba ya lu nggak akan ngapa-ngapain dalam hidup. Iya. Jadi mah mau coba Open BO gitu. apa yang lu dengar barusan dari Mas Reka itu cara Mas Reka menerangkan ke kita setiap scene. Nggak serius. Jadi kita didoktrin sama dia. Jadi dia ngasih tahu, nih lu bayangin ya kalau ada seseorang seperti, jadi dia nggak pernah ngebahas dialog. Dia lebih kayak ngebahas dialog itu milik pemain.
Itu makanya kita suka, kalau gue pribadi suka banget sama Sutradara sesungguhnya seperti itu ya. Ya, dia ngejelasin kayak tadi nih ke kalian. Yang mencontohkan. Terus, udah silakan lu berakting. Gue udah ngasih tahu visi gue, terus kita Iya, komunikasi permisi dikit sama dia. rekan-rekan media. Terjadilah. Ya, kejadian lucu. Lucu terus tiap hari. Kan Vicky kan penuh dengan cerita lucu. Kalau untuk adegannya itu sendiri, ya mana yang lucu ya? Ya gini deh, buat adegan-adegan yang kalian lihat itu kayaknya Hot banget. bagaimana itu kan it's all about tricks. Jadi bayangin kita harus bikin kelihatannya bagaimana seril mungkin, tapi itu trik semua. Bikin Lo sambil ketawa bayangin lagi. tuh ribetnya kayak apa? Itu udah kayak akrobat, mau ngakak udah nggak ada intimatenya tuh nggak ada ya. Jadi sebenarnya kan kalau gue mau Wulan udah teman dari dulu tuh. Jadi ada misalnya adegan yang emang diperlukan untuk adegan ya dalam tanda kutip hotnya gitu. Kita ini selalu berdiskusi gitu. Dan Mas Reka juga kayak oke nih misalnya kayak strukturnya akan seperti ini sini. Koreonya seperti apa? Ada koreo. Jadi awalnya dari Mas Reka dulu, terus akhirnya nyaman ketiga ke kita, malah kadang-kadang juga gue bilang sama Wulan lah, mungkin pas part ini lu bisa nggak lebih kesini, nanti lu biar kesini, kamera kesini, jadi kelihatannya kayak beneran gitu. Kelihatannya Ya, kayak kita seperti tuh ini. tempel gitu. Jadi kayak benar-benar kita ngelakuinnya tuh hati-hati banget gitu, karena memang yang kalian lihat di teaser tuh emang kayak terkesan seperti apa gitu. Tapi Sepertinya mungkin nggak cuma di sini, di semua film deh kayaknya. Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada yang, ya ada yang memang Ada sih, atas ya. persetujuan, tergantung ceritanya sama persetujuan pemainnya gitu. Karena sekarang kan ada law-nya juga kan, dan ada apa sih namanya? Nah, kita sekarang ada ini kan, Bukan kalau setiap law-nya di ini. produksi kan ada apa Kalau namanya, ada adegan kayak, seperti itu tuh ada namanya sex coach. Namanya sex coach. intimate coach. Iya, salah Coach, bukan. intimate, Namanya intimate coach kalau nggak salah. Jadi ceritanya seperti apa, adegannya seperti apa, sutradaranya maunya seperti apa, ditanyakan ke pemain perempuannya nyamannya seperti apa, ditanyakan ke pemain cowok nyamannya seperti apa, baru adegan itu dibuat. Tidak bisa yang salah satu nggak setuju dan nggak, gue nggak mau nempel ini ya gitu. Itu harus dilakukan, tapi gimana kelihatannya seperti sutradara dan penggambaran adegannya seperti apa tetap terjadi, tapi senyaman pemain. Jadi itu yang kemarin kita lakukan. Jadi juga. soal about choreography ya. Jadi kayak misalnya Kita kemarin jadi penari sih lebih misalnya tepatnya ya. megang gini aja nih, sebelum kita ngelakuin tuh kita harus tahu plan part ini kalau gue pegang lu nyaman nggak, boleh nggak? Misalnya maaf nih kalau gue gini lu boleh nggak? Nanti dia juga seperti itu, misalnya gue pegang daerah sini itu masalah nggak? Nanti dari Mas Reka yang itu kelebihan nggak usah gini-gini aja. Jadi kita memang masih mengedepankan timurnya sebenarnya gitu. Iya. Dan Kalau apa itu yang ya. dilihat tidak seperti yang kita lakukan di set gitu. Semuanya full of tricks, and yang penting pokoknya gambar dapet, yang mau disampaikan dapet. Ya yang repot Mas Reka ya. Tiba-tiba Wulan, aku gak mau kena ini, aku gak mau kena itu gitu. Misalnya Mas Reka, aduh gitu kan. Winky, jangan gini, geli gitu misalnya kan. Bisa dong. Aku gak bisa kamu kena ini gitu. Aku gak boleh sama istri aku kan ada kayak gitu Mas Reka. Tapi ini harus kelihatan nempel, gimana caranya gitu kan. Itulah kehebatan dari Mas Reka loh.